Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi perkuliahan SIA kali ini tentang create account dan account list. Silakan teman-teman membuka kasus 1 ya yang sudah saya share di e-learning. Oke, ini kasus 1. Kemudian silakan buka mayopnya. Oke, di sini kita create lembar kerja baru. Silakan klik tombol create. Introduction-nya silakan next. Company name, oke, company name ikutin sesuai dengan kasusnya. Di sini saya buat nama perusahaannya, anggap saja kasus 1 ya. Kemudian alamatnya. Oke, silakan next. Untuk accounting informationnya ya, current financial year. Yang pertama, current financial year. Itu kita ambil dari periodenya, yaitu ambil tahunnya 2020. Next, untuk last month ya, last month-nya pilih yang Desember. Pilih yang Desember. Konversi month-nya pilih Januari. Oke, number account periodnya biarkan aja 12. Next. Di sini nanti akan menginformasikan bahwa laporan keuangan kita itu terhitung dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Next. Oke, build your account list. Di sini kita untuk membangun account list sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, pertemuan offline ya. Silakan pilih yang kedua saja untuk lebih mudah. Pilih yang kedua ya. I would like to import a list of account provide bla 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 gitu ya. Silakan. Kemudian next. Jangan lupa sampai di sini create your company file-nya dicek ya. Cari lokasi penyimpanan file Anda, jangan sampai Anda langsung save ya. Sini saya simpan di D saja, di desktop saja. Oke, kasus 1.dat. Oke, save. Ya, biarkan aja namanya, nggak usah diubah. Silakan di save. Dia akan menunjukkan lokasi penyimpanan filenya tadi ya. Next. Sampai di sini pilih comment center saja. Kita langsung masuk ke lembar kerja ya. Di lembar kerja tampilan comment centernya seperti ini. Yang kita bahas adalah account list. Account list itu ada di account. Di sini ada account list ya. Account list. Silakan klik account list. Kalau kita tadi memilih account list yang kedua, maka dia akan menampilkan sedikit account list di dalam mayop ya. Jadi yang akan disediakan itu semua yang ada link-linknya, ada bintang-bintangnya ini ya. Di liability begitu juga ya, di aset. Di liability itu akan menyediakan yang ada bintangnya. Kecuali ini ada payroll ya. Payroll ini nanti kita bisa hapus. Equity yang ada bintang-bintangnya. Jadi yang disediakan hanya account yang ada bintangnya. Oke, next. Perlu diingat ya. Perlu diingat pada saat kita mau membuat account list pertama kali di mayop ya. Hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama edit account ya, edit account. Teman-teman yang ikut perkuliahan saya sudah punya catatan ya. Untuk edit account ada 8 account yang kita edit ya. Di aset itu ada 4 ya, ada 4. Kemudian di liability ada 1, di equity ada 3 ya. Jadi ada 8 account yang perlu kita edit.
Langkah kedua dalam membangun account list yaitu delete account. Delete account di sini fungsinya untuk menghapus account-account yang tidak kita gunakan ya. Di sini ada beberapa account yang akan kita hapus nantinya supaya tidak mengganggu aktivitas kerja kita di Mayop ya, sama di laporan keuangan kita. Yang ketiga itu adalah new account. Jadi nanti setelah kita edit account, kemudian delete account, selanjutnya adalah new account. Kita akan membangun account kita yang ada di kasus 1. Oke, ya. Jadi yang tidak ada di Mayop nanti kita akan buat di Mayopnya. Yang pertama, edit account. Bagi teman-teman yang mengikuti perkuliahan SIA saya, sudah saya berikan catatan untuk account-account yang akan diedit. Nah, di sini sebenarnya account yang kita mau edit ya, itu adalah account yang sudah disediakan sama Mayop. Nah, Mayop itu sudah menyediakan account yang ada linknya. Nah, jadi ini penting ya. Jadi ini nanti yang akan mengotomatiskan laporan keuangan kita di Mayop. Kenapa perlu diedit? Karena kita di sini menggunakan bahasa Indonesia account list kita, sementara Mayop itu menggunakan bahasa Inggris ya. Oh ya, sebelum kita edit account ya, di sini mungkin teman-teman ada yang komputernya atau laptopnya menggunakan dolar ya. Kita ubah aja di control panel. Silakan masuk di Windows, menu Windows, cari control panel. Sampai di sini silakan pilih clock, language, and region ya, region. Pilih lagi region. Di bagian format ya, cari saja Indonesia ya. Nah, kalau sudah Indonesia, apply, oke. Kita close saja. Nah, nanti otomatis di Mayop juga akan mengikuti mata uang Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja kita edit account ya. Di bagian aset ada 4 account yang kita mau edit ya. Yang kita mau edit ada 4 account. Yang pertama check account ya, silakan dibuka atau double klik saja, klik panah juga boleh ya. Kita edit sesuaikan dengan yang ada di Word. Kebetulan check account itu kita ubah jadi kas di tangan. Kas di tangan di sini adalah 1101, ada nilainya 1 juta. Ya, di sini saya kasih tanda dulu ya. Baik. Account numbernya berarti 1101, enter atau tab. Check accountnya, name-nya itu kita ganti kas di tangan. Enter atau tab. Opening balance. Nah, di sini kebetulan kas di tangan ya, ada nilainya sebesar 1 juta. Oke, teman-teman silakan tulis 1 juta ya, tanpa titik. Ingat, tanpa titik. Di Mayop itu kalau Anda menuliskan 1 juta, 1 langsung 06 kali, tanpa titik. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke, enter. Untuk memastikan enter atau tab. Kalau sudah, oke. Yang kedua kita edit adalah undeposited fund. Di sini silakan dibuka undeposited fund. Nah, untuk undeposited fund itu tidak ada di Word ya. Jadi kita langsung ubah name-nya saja menjadi dana yang belum disetor ya. Di sini dana yang belum disetor, untuk nilainya tidak ada karena tidak ada di Word ya. Langsung oke saja. Ketiga yang kita edit adalah electronic clearing. Ini juga sama, tidak ada di Word-nya ya, tidak ada di kasus. Silakan ubah clearing otomatis. Oke, kalau sudah oke. Yang keempat, trade debtor. Oke, di catatan sudah saya kasih tahu untuk trade debtor itu diubah menjadi piutang dagang atau piutang usaha. Di sini saya kasih tanda dulu supaya ini berarti sudah kita input di Mayop ya. Oke, trade debtor piutang dagang 1201. Opening balance-nya itu sesuaikan dengan yang ada di Word, 407 400.
Ingat sekali lagi tanpa titik. Untuk meyakinkan bahwa kita tidak salah input adalah enter atau tab. Kalau sudah, oke. Selanjutnya yang kita edit di tab liability. Nah, di sini ada trade creditor. Edit saja untuk trade creditor itu masuk di kewajiban ya. Hutang dagang ada nilainya 354.200 ya. Nah, 11.00 ya. Hutang dagang 354.200. Oke. Next, equity yang kita edit semuanya ya. Retained earning ya. Ini kita ubah jadi laba atau rugi ditahan ya. Jadi ini adalah laba atau rugi ditahan. Kalau sudah oke, yang di bawahnya current year earning ini adalah laba atau rugi berjalan. Historical balancing kita edit menjadi saldo awal. Oke. Nah, jadi yang kita edit cukup 8 account list tadi. Di aset itu ada 4 ya. Ada 4 semuanya kita edit. Di liability itu ada 1 ya, hutang dagang, equity-nya ada 3. Yang lainnya tidak usah diedit. Yang kedua, delete account. Nah, di sini kita mau hapus account ya, account list, masuk di account list. Hapus account yang tidak kita gunakan. Nah, di aset ini kebetulan semua sudah kita akan gunakan. Di liability anggap saja payroll, education payable itu kita tidak gunakan. Anggap saja kita tidak berutang ya, utang gaji. Cara hapus account list yang ada ya. Buka dulu account yang mau dihapus ya. List account yang mau dihapus silakan dibuka. Kemudian di bagian menu bar ada edit ya. Edit delete account ya. Oke, saya ulang lagi. Untuk menghapus salah satu account list ya, silakan dibuka dulu. Kalau tidak dibuka itu tidak akan muncul delete accountnya ya. Jadi buka dulu account yang mau dihapus, kemudian edit ya, delete account. Bagian equity tidak ada, income tidak ada, cost of sales tidak ada, expense ini ada wages salaries ya. Itu adalah biaya gaji. Anggap saja kita tidak menggunakan itu. Silakan dibuka, edit delete account. Oke. Itu yang kita hapus. Yang ketiga, new account. Setelah kita edit dan delete account ya, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah new account. Kita new account, jadi kita akan menambahkan account list yang ada di Word ini. Jadi anggaplah yang di Word ini adalah kebutuhan kita. Ini akan kita buatkan di Mayop. Oke, Anda perhatikan masing-masing account list ya, kelompok account list, bagian aset itu adalah 1, liability kodenya 2. Nah, di Word-nya saya sudah sediakan untuk Aktiva kode 1, berarti semua yang 1 di depannya itu masuk di dalam aset ya, masuk di dalam aset. Selanjutnya juga sama, kewajiban kode 2 ya, itu masuk di liability. Jadi semua yang kode depannya 2 itu masuk kewajiban dan seterusnya. Oke. Kita ke aset ya, silakan ke aset.
bagian atas itu si aset kita ubah jadi aktiva dulu, aktiva. Oke, silakan tambah account. Kalau saya suka membuat account list itu per tipe dulu. Nah, nanti setelah selesai baru saya rapikan. Oke, per tipe. Di sini saya sudah buatkan kasus ya. Ada kasus yang tulisannya bold ya. Tulisannya bold ini tipenya header. Kemudian yang detail check ya, yang tipenya detail check itu yang berhubungan dengan kas dan bank, yaitu kas di tangan, contohnya kas bank BNI ya. Clearing otomatis ini transfer antar bank, dan dana yang belum disetor itu contohnya cek yang belum cair di bulan yang berbeda ya. Sedangkan yang detail yang tidak masuk di dalam detail check dan header. Oke, kita buat dulu new tipenya header ya. Yang header dulu kita buat. Oke, mulai dari atas ya, ada aktiva lancar, kemudian kas dan bank, aktiva tetap, peralatan dan kendaraan. Kalau sudah tidak usah di oke dulu, langsung new saja. Lanjut ke kas dan bank 11.00. Oke. New lagi ALTN boleh ya. Pakai di keyboard tombol ALT dan N, tombol N ya. Lanjut di aktiva tetap 2000. New lagi peralatan 2100, kemudian tombol new ALTN, kendaraan. Oke, sampai di sini boleh di oke. Oke, ini sudah kita buat yang tipenya header. Selanjutnya yang bertipe detail check ya. Jadi yang kedua detail check. Detail check di sini ada kas dan bank. Kas dan bank kebetulan di Word kita tinggal satu yang belum diinput, yaitu kas bank BNI. Oke. New kas bank BNI. Ingat detail check 11.02. Kas bank BNI. Jangan lupa ada nilainya 79.800.000 ya. 79.800.223 enter. Oke. Sisanya detail ya, karena sudah tidak ada lagi yang detail check maupun yang header. Silakan new, pilih detail. Oke, detail dimulai dari yang 1301 persediaan barang dagang sampai dengan 2202 akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, silakan. Oh ya, untuk akumulasi penyusutan peralatan ya. Akumulasi penyusutan peralatan di sini kita pakai minus ya. Di sini saya buatkan dalam kurung, itu berarti pakai minus ya. Jadi di sini 2102 akumulasi penyusutan peralatan.
Oke, nilainya pakai tanda kurang atau minus. Min 3.015.000. Jadi dia nanti statusnya kurang atau minus ya. Begitu juga nanti untuk akumulasi penyusutan kendaraan, ada minus 10 juta ya. Oke. Kalau sudah kita rapikan ya. Jadi untuk kas di tangan dan kas bank BNI kita down ya. Klik baru down. Nah, kasih rapi di bawah kas dan bank. Yang kas bank BNI klik, kemudian di bawah itu ada tombol down. Oke, yang lainnya sudah rapi. Oke, lanjut di liability kita new ya. Ini saya ganti dulu kewajiban. Sama caranya dengan yang aset tadi ya. Nah, di sini kita cukup ambil yang detail saja. Selanjutnya itu pakai detail saja. Tidak usah kita pakai detail credit card account ya. Kecuali nanti kalau ada permintaan ya, permintaan yang butuh detail credit card account ya silakan. Oke, di sini ada uang muka penjualan ya. Kemudian ada hutang jangka panjang tipenya header. Hutang bank BNI tipenya ambil saja detail. Tidak usah detail card credit card ya. Oke, kita buat dari yang header dulu. Header ada dua, hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar yang 2000, hutang jangka panjang. Oke. Selanjutnya yang uang muka penjualan dan hutang bank BNI kita pakai detail ya. New kemudian detail 1.200. Uang muka penjualan tidak ada nilai ya. Langsung 2.100. Hutang bank BNI ada nilai 200 juta. Oke, selanjutnya di bagian equity ya. Bagian equity itu adalah modal ya. Kita tambahkan modal saham, modal pemilik dan private ya. Di equity sendiri itu kita ubah dulu jadi modal. Kemudian tambahkan header modal saham yang detailnya modal pemilik dan private pemilik. Oke, new. Headernya itu modal saham ya. Kemudian yang detail accountnya modal pemilik ya. Modal pemilik ada nilainya 883.786 ribu ya. Kemudian yang 1.200 private pemilik. Nah, di sini kita pakai min 5 juta. Ya, karena di sini minus ya. Kalau sudah diinput nilainya dari aset sampai dengan equity ya. Yang perlu kita perhatikan adalah saldo awal. Nah, saldo awal ini nilainya harus 0. Kalau misalnya ada nilainya berarti ada salah input data ya. Kebetulan di sini saya buat udah sesuai, untuk debit dan kreditnya udah sesuai ya. Maka
nilainya 0. Oke, kalau sudah 0 kita lanjut di bagian income. Income itu adalah pendapatan ya. Kita new untuk tipe header. Lanjut di bagian sini ya. Oke, kalau sudah ya, lanjut di cost of sales ya, itu harga pokok penjualan. Lanjut expense, biaya ya, biaya-biaya ini. Oke, lanjut order income. Other expense. Oke, sudah selesai ya. Ini semua sudah kita input ya. Jadi inilah cara untuk input account list ya di Mayop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.